Jadi tata cara sholat ambil wudhu yang paling pertama cuci tangan. Tep. Itu. Pertama kali orang berwudhu cuci tangan. Bacaannya nanti belakang. Ya. Cuci tangannya, masukin jari sini, gantian sini, setelah itu belakangnya. Ini baru belakang ini. Gini. Ya. Jangan sampai cuci tangan cuma begini, kena belakangnya ini nggak kena. Ya, harus kena depan belakang, khususnya jari-jari. Itu sebelum kita wudhu. Sebelum itu tata cara wudhu menurut Rasul. Yang kedua, kumur. Ambil air, kumur. Coba. Lagi. 3 kali. Harus mulutnya itu seperti kodok. Ya. Nggak perlu digosok pakai tangan kanan kiri karena kita biasa sikat gigi. Ya, udah bersih. Ya. Karena tidak hanya membersihkan apa yang ada di dalam mulut, tapi syaitan yang ada di dalam godaan-godaan mulut kita. Yang selanjutnya, ada memasukkan air ke dalam hidung. Tangannya seperti ini. Ya. Maka ketika tangan kita seperti ini, air hirup, Jadi air itu bisa mengalir ke jari-jari kita sini. Angkat sedikit, langsung buang, jangan terlalu lama, secepat kilat. Masuk, gitu. Ya, sampai ke dalam ya? Boleh ke dalam kalau kuat, kalau nggak kuat cukup sampai sini. Ayo ikuti. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan hidung ke dalam masukkan air ke dalam hidung dengan menggerakkan sedikit leher kita, tidak sampai ke langit-langit ya, cuma yang sunnahnya adalah menghirup air itu ke hidung kita. Langsung buang. Ayo. Itu sunnah. Ya. Sunnahnya ganjarannya besar. Yang selanjutnya baru membuka tangan sambil air meluncur di keran. Membaca nawaitu wudu'a li raf'il hadasil. Ayo. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Lalu mengusap wajah. Tutupin dulu wajah kita dengan air seperti ini. Lihat saya. Baru diputar begini ke sini, buang. Ini kalau udah biasa kayak gini nih, ketika ada musuh kita yang kurang baik sama kita dalam keadaan tidak sadar atau tidur atau kita dalam keadaan di jalan apa dia menyerang kita, ini main nanti. Ini bisa geprok orang langsung. Di caranya tutup, kan airnya di dalam, langsung puternya ke sini karena wajah kita ini ternyata di sini sampainya, bukan gini sampai sini nih. Wajah kita di pinggir ini sampai sini nih, wajah nama masih wajah itu di sini. Jadi begini, ikuti, putar sini. Jempolnya masuk kolom dia. Ya, ini tuh. Ini kan ada air masih. Nah, ini. Mengapa disebut membasuh? Kalau membasuh berarti dia wajib tersapu oleh anggota tangan kita. Mengapa? Basuhlah mukamu. Di dalam Quran juga ada basuh. Basuh itu artinya antara kulit tangan dengan apa yang menjadi basuhan itu kena. Bukan menyiram. Wudu itu bukan menyiram. Kalau menyiram hanya disiram cukup. Ini membasuh wajahmu. Setelah membasuh wajah, begini ya, lihatin saya, buka, ingat nih, ini ke bawahin, kencangnya kayak apa? Jadi nanti kita awet muda di sini. Ya, saya juga kadang-kadang lupa ya, nggak kencang nih, karena ini kan kencang. Jadi kita kuat wajahnya, gitu. Lanjutnya adalah membasuh tangan.
tangan kanan. Air. Ayo. Satu. Air. Dua. Membasuh tangan kanan serta mata sikutnya. Makanya tadi air tampol sini, lalu masukkan air ke sini, sampailah dia harus lebih. Baru putar ke sini. Karena yang namanya membasuh tanpa kena ini tidak sah wudunya. Harus melewati ini. Dan atasnya pun harus lewat. Jangan sampai cuma sikut doang, atasnya cuma sampai sini. Nggak boleh. Ya tidak sah. Kena atas bawah. Lihat. Sini. Boleh dikirim nanti di share itu ke grup supaya saya nggak mengulang pelajaran. Selanjutnya, membasuh tangan kiri. Air. Ingat, sikut, puterin sini. Baru turunkan 3 kali. Paham? Ya, Oke. Selanjutnya, membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala. Lihat saya. Ini air, tempelkan ke sini. Oh semuanya. Oh iya, lihat nih. Lihat. Kalau semuanya ke sini men. Tuh. Sini. Ya, lihat sebab kita bersih. Makanya dia sujud itu dipakai untuk sujud. Sujud itu harus kena ini 2. Wudu juga begitu. Membasuh sebagian kepala. Mazhab Imam Syafi'i ini wudunya. Tangan, tempelkan, baru sapulah. Nah, Ini dalam keadaan air penuh, apa dibuang dulu air gitu dibasuh? Air penuh boleh, setengah boleh. Yang penting ada airnya. Ada airnya. Karena tujuan air itu bukan penuh, banyak dan lain sebagainya. Tujuannya adalah membasuhnya. basuhnya. Gitu, membasuhnya. Sama ketika kita tayamum, ada debu. Kalau debu aja banyak, kita cukup ambil cukup. Tapi karena ini tayamum juga harus membasuh, maka buang dulu, baru wudu. Baru muka baru ini tangan. Ya, gitu. Jadi bukan banyak airnya, tapi membasuhnya tidak. Yang selanjutnya, telinga kita ini sunnah, tapi ganjarannya besar dalam berwudu. Tangan kita gini, ya, seukuran mencekik orang, ya, gini mas. Kita angkat, gini, lalu ada air kan? Pasti ada air nih, baik begini maupun begini. Langsung kita bawa, pecahkan, masukkan ini, nih lubang jempol kita ke lubang telinga. Tangan yang ini tadi gerakan ke sini, puter, balik lagi, puter lagi, balik lagi. Satu lagi, masukkan, puter lagi, balik lagi, puter lagi, balik lagi. Nggak mungkin nggak ada air, walaupun air udah pada jatuh pasti ada ke sini. Gitu. Selanjutnya, kaki, diri Pak. Kaki kita ini harus basah. Caranya gimana membasuhnya? Air ngerucuk, lalu tangan kanan atau tangan kiri bermain. Angkat, 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 angkat. Setiap jari-jari lubang ini harus basah sampai ke mata kaki. Balik lagi. Bagaimana kalau airnya kencang? Kita susah. Biasanya orang badannya gendut susah. Nah, makanya kurus aja, jangan gendut-gendut. Nah, kalau seandainya susah, boleh seperti ini sebentar. Ya, nggak bisa juga, boleh. Yang penting jari-jarinya harus dibasuh juga pakai tangan. Makanya kita afdol wudu duduk. Di Masjidil Haram Madinah itu wudunya duduk. Demikian apa yang saya sampaikan tata cara wudu baik sunnah maupun wajib yang ada dalam wudu. Setelah itu kita menghadap kiblat. Setelah wudu nih kita menghadap kiblat. Kita membaca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni min ibadikas sholihin. Disitulah doa Anda kepada Allah apa? Walhamdulillahirabbil alamin. Itu semua yang tadi saya sampaikan sunnah sebagaimana wudhunya Rasulullah SAW. Baik perempuan maupun laki-laki sama berwudhunya seperti itu. Maka tolong di Majelis Al-Waqiah Center bagi ibu bapak sekalian untuk berwudu seperti yang saya sampaikan, insya Allah sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.